Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kami dari Lokal 1 Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2021. Dan di video kali ini kami akan membahas tentang dimensi eksoteris dan esoteris dalam Islam. Sebelum itu, kenalin dulu kelompok kami. Yang pertama ada Ade Mardiah, yang kedua ada Alda Sofrina, dan yang ketiga ada Muhammad Yazid Jailani. So, buat kalian disimak ya videonya. Yang pertama, pengertian eksoteris dan esoteris. Secara etimologi, eksoteris diambil dari bahasa Inggris yang berarti yang luar atau yang lahir. Sedangkan menurut terminologi, eksoteris adalah sesuatu yang tidak terbatas bagi sekelompok orang dan bisa dipahami oleh publik. Artinya, eksoteris ini adalah lawan dari esoteris. Di dalam Dictionary of Philosophy, dijelaskan bahwa kata eksoteris digunakan untuk pengajaran dan disampaikan pada khalayak umum. Sedangkan esoteris secara etimologi berarti batin atau yang dalam. Berdasarkan kata esoteris yang berasal dari bahasa Inggris, esoteri. Sama seperti eksoteris, esoteris menurut Dictionary of Philosophy berarti ritual, doktrin, atau puasa. Sedangkan secara terminologi esoteris ditunjukkan kepada dan hanya dipahami oleh murid-murid yang terbatas dan dipilih. Maksudnya tidak semua orang memahami dimensi ini. Dalam hal ini, Islam memiliki dua dimensi. Dimensi luar eksoterik lahir yang mengambil bentuk syariat, dan dimensi dalam esoterik batin yang kemudian mengambil bentuk tasawuf. Tarekat atau jalan spiritual yang dikenal lebih populer dengan nama tasawuf adalah dimensi batin dan esoterik Islam. Sebagai jantung ajaran Islam, tasawuf seperti juga jantung manusia tersembunyi dari pandangan. Meskipun ia menjadi sumber batin kehidupan dan menjadi pusat yang mengatur seluruh organisme Islam. Bab selanjutnya, perkembangan sejarah dimensi eksoteris dan esoteris. Islam sebagai agama terakhir, dia adalah agama penyempurna terhadap agama-agama sebelumnya. Penyempurna dalam pengertian bahwa Islam itu mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam agama Yahudi dan nilai yang ada dalam agama Nasrani, sekaligus sebagai penengah antara kedua agama tersebut. Di satu sisi, Yahudi lebih berorientasi hukum sementara Nasrani lebih berorientasi kasih. Atau Yahudi sangat eksoterik sementara Nasrani lebih esoterik. Sementara Islam mencoba untuk menggabungkan kedua orientasi tersebut, yakni sisi dalam dan sisi luar dari ajaran agama. Itulah sebabnya Islam itu dikenal sebagai agama wasat. Wasat dalam artian berada di tengah-tengah antara kedua orientasi tersebut. Pada zaman Nabi, belum ada istilah-istilah tentang kecenderungan orientasi keagamaan tersebut. Nabi menampilkan dirinya dengan tampilan yang paripurna lewat aksi-aksi keteladanan. Nabi tampil dengan aksi pengamalan keagamaan yang baik, yang bersifat eksoterik, sekaligus pengamalan keagamaan yang bersifat esoterik. Tidak ada dikotomisasi terhadap pengamalan keagamaan Nabi. Orientasi pengamalan keagamaan Nabi bersifat tunggal. Antara kedua orientasi ini menyatu dalam diri Nabi. Begitupun pada masa Khulafaur Rasyidin, pada zaman tabi'in atau zaman sesudah sahabat. Sudah ada orientasi dalam pengamalan keagamaan. Ini bisa kita merujuk terhadap karya-karya intelektual ulama pada zaman itu. Ada ulama yang punya kecenderungan dalam karya intelektualnya lebih bersifat fikih oriented atau karya-karyanya lebih tertarik menggunakan pendekatan-pendekatan eksoterik, dan juga ulama yang lebih berorientasi ke dalam atau pendekatan sufistik dalam karya intelektualnya. Kecenderungan dikotomisasi terhadap aspek-aspek keilmuan dalam Islam itu pada masa imam mazhab. Karena keempat imam mazhab ini berbeda-beda orientasi pemahaman keagamaannya.
Ada imam mazhab yang kecenderungan pemikirannya lebih bersifat rasional, seperti Imam Abu Hanifah. Ada juga yang punya kecenderungan sangat tekstualis, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Dan ada juga yang lebih moderat dalam artian mencoba menggabungkan antara kedua kecenderungan tersebut, seperti Imam Syafi'i. Era selanjutnya yakni pada era Imam Al-Ghazali. Pemahaman terhadap keislaman mengalami perkembangan sekalipun dikotomisasi pemahaman keislaman juga semakin melebar. Prototipe Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama besar yang mempunyai karya intelektual yang cukup banyak dengan pokok bahasan yang bervariasi mulai dari kitab fikih, teologi, tafsir sampai kepada ilmu tasawuf. Sehingga Al-Ghazali dijuluki sebagai Hujatul Islam atau argumentasi Islam. Al-Ghazali dikenal sebagai ulama berhasil menyatukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan eksoterik dan yang berkaitan ilmu-ilmu dengan esoterik. Perkembangan pemahaman keislaman pasca Al-Ghazali sampai sekarang mengalami perkembangan pesat dengan tetap mengacu kepada pemahaman eksoterik dan esoterik. Karya-karya intelektual di dunia Islam begitu banyak dan bervariasi, seperti tafsir, fikih, tasawuf, teologi, sejarah, ilmu bahasa, dan lain-lain. Karya-karya intelektual ini bukan hanya dihasilkan oleh ulama-ulama Islam, tetapi juga dikarang oleh ulama-ulama non-muslim yang biasa disebut orientalis. Dan karya-karya intelektual di abad ke-20 dan ke abad 21 ini mengalami spesifikasi keilmuan. Ada ulama yang terfokus pada pembahasan tentang tafsir, ada yang mendalami hadis, ada yang fokus ke sejarah Islam, hukum-hukum Islam, dan itu masuk dalam ranah pemahaman keislaman yang esoterik. Kemudian, ada juga ulama yang lebih tertarik dengan sisi dalam dari ajaran Islam, yakni tasawuf. Bab selanjutnya yaitu tentang pandangan filsuf mengenai dimensi eksoteris dan esoteris. Yang pertama, ada Abu Al-Hasan Ali bin Utsman Al-Hujwiri pada tahun 1076 Masehi. Lewat karyanya yang berjudul Kasyif Al-Mahjub, berusaha mengemukakan sebuah sistem tasawuf yang komprehensif. Bukan hanya menghimpun sejumlah ajaran para guru sufi, ia juga mendiskusikan dan menjelaskan doktrin-doktrin dan praktik-praktik para sufi. Ia tetap bersikap moderat dan menghindari kecenderungan panteistik. Lewat bukunya itu, ia memperingatkan para pembacanya agar tetap menaati syariat atau hukum Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh semua sufi yang mencapai derajat kesucian tinggi. Demikianlah para ulama tersebut telah memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya mendamaikan tasawuf dan syariat dan mempertahankan ortodoksi ahli sunnah wal jamaah. Pengaruh mereka atas perkembangan tasawuf di kemudian hari, khususnya di dunia sunni, sangatlah besar. Yang kedua, ulama lain yang berusaha melakukan rekonsiliasi tasawuf dengan syariat selain mereka adalah Ahmad Sirhindi pada tahun 1624 Masehi. Ia mengkritik keras terhadap tasawuf yang dipraktikkan tanpa syariat. Menurutnya, syariat bukan semata-mata sistem aturan lahiriah belaka. Dan para sufi yang mencari kenyataan di luar syariat sebenarnya sedang mengejar impian. Demikianlah ia berupaya mempertemukan nilai-nilai tasawuf dengan nilai-nilai syariat. Yang ketiga yaitu Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr berpendirian bahwa ajaran Islam itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama yang berhubungan dengan dimensi lahir atau eksoterik, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah syariat. Yang kedua berkaitan dengan dimensi batin atau esoterik, yang selanjutnya dikenal dengan tasawuf. Tasawuf tidak bisa dipraktikkan oleh seorang muslim tanpa terlebih dahulu mempraktikkan ajaran-ajaran syariat dengan benar. Dalam hal ini, Nasr juga menganggap penting untuk melakukan rekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Ia menegaskan dalam hal yang sama dimensi batin atau tasawuf sangat erat hubungannya dengan dimensi lahir atau syariat. Dan dimensi lahir diperlukan sebagai dasar pijakan untuk menggapai dimensi batin.
Sehingga pengalaman ilahiyalah yang selalu bergantung pada kondisi batin seseorang selalu berada dalam ikatan transendental. Said Hussein Nasr mengibaratkan orang yang mempraktikkan tasawuf tanpa syariat atau esoterisme tanpa eksoterisme laksana menanam pohon di awang-awang. Dalam ungkapan lain, Islam itu laksana buah kenari yang kulitnya berubah syariat, isinya adalah tasawuf atau tarekat, dan minyaknya yang tidak tampak tetapi ada di mana-mana adalah hakikat. Kenari tanpa kulit tidak dapat tumbuh di dunia alamiah, dan tanpa itu tidak berarti. Syariat tanpa tasawuf ibarat tubuh tanpa jiwa, dan tasawuf tanpa syariat tidak mempunyai bentuk lahiriah, dan ia tidak akan mampu bertahan serta memanifestasikan dirinya dalam dunia ini. Bagi keutuhan dan kesempurnaan Islam, tradisi keduanya mutlak diperlukan. Said Hussein Nasr berkesimpulan, hanya dengan menerima dan menjalankan syariat, seseorang akan dapat menelusuri jalan tarikat atau tasawuf, sehingga ia akan berhasil mencapai kebenaran yang menjadi jantung segala sesuatu. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Semoga dari presentasi tadi teman-teman ada yang bisa diambil sebagai pelajaran, dan kami harap presentasi kami juga membawa kebermanfaatan buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.